Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Imran Fauzi, MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah penelitian tindakan kelas dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Di sini saya Nur Fadila dengan NIM 211101040039 akan mempresentasikan hasil penelitian tindakan kelas yang saya lakukan dengan judul Peningkatan Hasil Belajar Bahasa Indonesia melalui Media Canva Interaktif pada peserta didik kelas 5B di MIN 3 Jember. Yang pertama, terkait latar belakang masalah penelitian. Hal yang melatar belakangi peneliti memilih judul yang telah disebutkan diantaranya disebabkan oleh beberapa hal berikut. Yang pertama, kurangnya motivasi serta minat peserta didik saat guru menjelaskan materi pada pembelajaran bahasa Indonesia. Yang kedua, peserta didik yang pasif ketika diberi pertanyaan dan disuruh bertanya. Yang ketiga, peserta didik yang tidak fokus saat kegiatan pembelajaran. Dan yang keempat, hasil belajar peserta didik yang kurang. Hal itu dibuktikan dengan hasil prasiklus yang menunjukkan bahwa nilai peserta didik yang tuntas hanya 8 anak, atau dalam arti lain, hanya 34,78% ketuntasan klasikal yang dicapai dari 80% minimal ketuntasan dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Penyebab hal tersebut berdasarkan hasil observasi dan wawancara ialah diantaranya karena materi bahasa Indonesia yang banyak narasi atau teks, sehingga membuat siswa cepat bosan, media dan metode yang belum variatif, serta sumber pembelajaran yang masih belum begitu mendalam. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, mendeskripsikan penerapan media Canva interaktif untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran Bahasa Indonesia materi brosur di kelas 5B di MIN 3 Jember pada setiap siklus. Yang kedua, mendeskripsikan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran Bahasa Indonesia materi brosur di kelas 5B di MIN 3 Jember setelah menggunakan media Canva interaktif di akhir siklus. Sedangkan metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian tindakan atau disebut dengan action research yang terdiri dari 2 siklus, di mana masing-masing siklus terdiri dari 4 tahapan, yakni perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar observasi kegiatan guru dan lembar observasi kegiatan peserta didik, pretest, posttest, wawancara, serta dokumentasi. Untuk subjek penelitiannya yaitu 26 peserta didik kelas 5B di MIN 3 Jember yang terdiri dari 9 perempuan dan 17 siswa laki-laki. Pertama yakni siklus 1. Siklus 1 dimulai dengan tahap perencanaan, yang mana isinya meliputi persiapan dari segala administrasi pembelajaran, mulai dari bahan ajar, modul, LKPD, dan soal evaluasi. Kemudian dilanjutkan dengan tahapan tindakan. Dalam kegiatan tindakan ini, peneliti melakukannya berdasarkan modul ajar yang telah dibuat, mulai dari kegiatan awal atau kegiatan pembuka, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Setelah tahap tindakan, peneliti melakukan pengamatan dari hasil observasi aktivitas guru dan peserta didik, beserta hasil nilai dari evaluasi yang diberikan. Dalam siklus 1, diperoleh bahwa dari 26 peserta didik yang tuntas sebanyak 17 anak atau 65,38% dan yang belum tuntas sebanyak 9 anak atau 34,62%. Dari hasil tersebut, langkah terakhir dalam siklus 1 yang peneliti lakukan adalah tahap refleksi. Refleksi yang telah diperoleh peneliti ialah terkait dengan kelebihan dan kekurangan dalam pembelajaran siklus 1. Yang pertama, kelebihan. Kelebihan pertama yaitu keaktifan peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar menggunakan media Canva interaktif terlihat meningkat dibandingkan dengan pembelajaran menggunakan bahan ajar LKS. Bahan ajar LKS saja. Yang kedua, media yang diajarkan berwarna-warni sehingga menarik sebagian besar peserta didik dan diberikan pertanyaan-pertanyaan menjadikan pembelajaran yang interaktif. Selanjutnya yaitu kekurangan. Kekurangan dari pembelajaran siklus 1. Yang pertama, sebagian peserta didik masih belum fokus pada pembelajaran, masih ada yang mengobrol bersama teman.
Yang kedua, masih terdapat peserta didik yang belum tuntas dan nilai rata-rata nilai peserta didik pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, materi brosur, masih belum mencapai ketuntasan klasikal, sehingga diperlukan perbaikan tindakan pada siklus selanjutnya. Sama halnya dengan siklus 1, di dalam siklus 2 juga terdapat 4 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu perencanaan. Dalam perencanaan ini, peneliti menyusun modul ajar pada pertemuan selanjutnya dengan membuat kesepakatan dengan observer bahwa dalam siklus 2 ditambah dengan strategi pembelajaran cooperative learning, di mana peserta didik nantinya dibagi menjadi beberapa kelompok yang beranggotakan 4-5 anak. Dan yang terbaik akan mendapat reward. Setelah merencanakan modul ajar, kemudian peneliti melakukan tindakan dengan mengikuti langkah pembelajaran yang terdapat dalam modul ajar, mulai dari kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Setelah melakukan tindakan, peneliti mengamati berdasarkan hasil nilai peserta didik dalam siklus 2 dan hasil observasi kegiatan guru dan hasil observasi kegiatan peserta didik oleh observer 1 dan observer 2. Hasil diperoleh bahwa siswa yang tuntas sebanyak 23 siswa atau 88,46% dan yang belum tuntas sebanyak 3 siswa atau 11,54%. Sehingga dalam refleksi siklus 2 ini dapat dikatakan peneliti telah berhasil menerapkan media Canva interaktif dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia materi brosur, sehingga peneliti tidak perlu melakukan siklus selanjutnya. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.